Pelajaran tentang ketakwaan, keimanan, dan kebaktian seseorang juga bisa dicontoh hanya dari seorang pemuda biasa bernama Uwais Al-Qarni. Ia merupakan pemuda yang terkenal di langit karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais bukan orang kaya, melainkan hanya seorang fakir dan yatim yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari, Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya dari menggembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya. Sedangkan apabila ada kelebihan, terkadang ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Selebihnya Uwais sering berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan berbakti kepada ibunya, karena ayahnya sudah lama meninggal. Dalam perjalanannya menuju dewasa, Uwais menyadari bahwa ibunya memiliki keinginan kuat untuk naik haji ke Baitullah, Makkah. Meskipun ibunya sudah lanjut usia dan tidak mampu melakukannya sendiri, Uwais merasa terpanggil untuk mengabulkan keinginan tersebut. Besarnya rasa cinta kepada sang ibu mendorongnya untuk menggendongnya ke Makkah dengan harapan dapat membahagiakan hati sang ibu dan memenuhi keinginannya. Uwais Al-Qarni memulai perjalanan dengan menggendong ibunya, menempuh ribuan kilometer dari Yaman menuju kota suci Makkah. Langkahnya tegap dan hatinya penuh keikhlasan, karena dia yakin bahwa perbuatan mulia ini adalah sebuah kewajiban dan jalan untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dia melintasi gurun pasir yang panas dan medan yang sulit, sambil membawa ibunya dengan penuh kasih sayang dan keberanian. Sesampainya di Makkah, ketika Uwais sedang menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Uwais berjalan menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Sang ibu meneteskan air mata telah melihat Baitullah. Sang ibu cukup kaget dengan permintaan dan doa Uwais setelah mendengar apa yang diucapkan Uwais. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," doa Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika Allah berikan karunia untuknya, keinginan tulusnya dan cinta ibunya membuat ia sembuh dari penyakit kulitnya, dan tertinggal bulatan putih sebesar 2 dirham di tengkuknya. Bekas penyakit yang ditinggalkan tersebut ternyata membawa hikmah dan tujuan kebaikan. Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang lepas pergi menemui baginda Nabi. Ia belum pernah menemui beliau padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun, di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Saking cintanya kepada baginda Nabi ketika ia mendengar ada yang melempari Rasulullah hingga membuat giginya patah, Uwais turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam kepada baginda Nabi yang bahkan belum pernah ia temui itu. Ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah beliau dari dekat. Akhirnya, pada suatu hari ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais, anakku. Temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang sangat gembira, ia akhirnya tiba di Madinah. Di depan pintu rumah baginda Nabi, ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah sendiri, melainkan Siti Aisyah. Saat itu Nabi sedang berada dalam peperangan sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais sangat kecewa, bahkan ketika sampai di rumah Nabi, ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang, namun ia teringat dengan pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan baginda Nabi. Ketika baginda Nabi pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya dan ia pun menceritakannya kepada Nabi. Siti Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Namun, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Baginda Nabi lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya.
Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab ingat dengan sabda Nabi tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Sayyidina Umar selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman. Hingga suatu saat ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar dan Sayyidina Ali datang ke perkemahan Uwais dan datang menemuinya. Keduanya lalu membuktikan perkataan baginda Nabi tentang tanda di telapak tangan Uwais. Dan benar saja, tanda putih itu ada padanya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lantas meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka, namun ditolak oleh Uwais, seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Lalu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya Uwais melakukannya. Setelah itu, Sayyidina Umar hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Ia berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi, ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim Allah Ta'ala.